Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, saya Jumari, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, mulai kali ini akan mensosialisasikan risalah Islam berkemajuan yang merupakan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2022 di Surakarta. Nah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah punya tanggung jawab untuk memasyarakatkan risalah Islam berkemajuan kepada warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Meskipun sudah dicetak dalam bentuk buku seperti ini, juga sudah bisa dibaca melalui media online. Tetapi sebagai kesempurnaan secara berurutan, secara periodik dan terus-menerus, secara bertahap, saya akan menyampaikan isi dari risalah Islam berkemajuan. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti yang akan saya lakukan, nanti tidak ada lagi warga dan pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah yang memandang dengan perspektif subjektif dan negatif terhadap risalah Islam berkemajuan. Sebab selama ini sering kita dengar dari kawan-kawan kita, sebagian mengatakan bahwa Islam kok Islam berkemajuan. Islam itu ya Islam, tidak ada embel-embelnya apapun gitu. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kata mereka seperti itu, dan kebetulan yang mengatakan demikian biasanya belum membaca naskah risalah Islam berkemajuan. Nah, oleh karena itu Islam berkemajuan yang dirumuskan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dalam buku ini disebut dengan risalah Islam berkemajuan, itu bukan sekedar Islam yang tidak berkemunduran, tetapi merupakan cara pandang Muhammadiyah terhadap agama Islam. Dan Islam berkemajuan itu bukan hal yang baru sebenarnya di dalam Muhammadiyah. Ada proses sejarah panjang, baik pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Persyarikatan Muhammadiyah maupun risalah-risalah resmi yang sudah diterbitkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan hasil keputusan muktamar dari masa ke masa. Itu merupakan bagian dari perjalanan sejarah sampai kemudian terbit risalah Islam berkemajuan. Pemirsa sekalian yang saya banggakan, jadi sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dalam pengantar risalah ini, bahwa Muktamar ke-48 Muhammadiyah telah menghasilkan keputusan tentang risalah Islam berkemajuan. Konsep dan pemikiran tentang Islam berkemajuan sejatinya bukan hal yang baru di dalam Muhammadiyah. Ada dua faktor. Yang pertama, secara substantif maupun peristilahan, konsep Islam berkemajuan itu memiliki rujukan yang mencukupi dari pemikiran resmi Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun pemikiran resmi Persyarikatan Muhammadiyah pada waktu-waktu yang berikutnya. Nah, kita sudah membaca sejak awal istilah-istilah yang namanya kemajuan, memajukan, dan berkemajuan itu pada
risalah-risalah resmi pada awal Persyarikatan Muhammadiyah ini didirikan. Kemudian yang kedua, pokok-pokok pikiran Islam berkemajuan itu secara lebih sistematik itu bisa kita baca. Dan dalam rumusan keputusan Muktamar ke-46 di Yogyakarta tahun 2010 yang disebut dalam pernyataan Muhammadiyah abad kedua. Islam berkemajuan itu disebutkan sebagai pandangan keislaman yang antara lain mengandung pemikiran bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan misi dakwah dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bagi Muhammadiyah, Islam merupakan nilai utama sebagai fondasi dan pusat inspirasi yang menyatu dalam seluruh denyut nadi persyarikatan. Nah, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam sebagai risalah yang dibawa oleh para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi akhir zaman Muhammad SAW yang merupakan agama Allah yang lengkap dan sempurna dan mengandung ajaran-ajaran yang membawa kepada umat manusia yang mengikutinya hidupnya menjadi lebih baik. Islam merupakan agama yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan juga petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, dalam pandangan Muhammadiyah, orang Islam itu pasti dijamin hidupnya menjadi baik. Kalau ada orang Islam kok hidupnya tidak baik, maka perlu dibenahi cara pengamalan ajaran Islamnya. Nah, itulah pandangan Muhammadiyah tentang Islam. Selanjutnya, di dalam pernyataan pikiran tahun 2010, Muhammadiyah memandang bahwa agama Islam mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Nah, kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang serba utama, yang melahirkan keunggulan hidup, lahiriah dan batiniah. Jadi itu pandangan Muhammadiyah tentang Islam. Jadi nilai-nilai kemajuan yang dipahami oleh Muhammadiyah adalah nilai-nilai yang utama ya. Nilai-nilai yang utama yang menyebabkan umat manusia itu menjadi umat yang unggul. Umat yang unggul baik secara lahiriah maupun batiniah, secara terpadu. Sehingga orang Islam itu tidak hanya unggul secara ruhaniah, tetapi juga unggul secara lahiriah. Yang dalam konsep utama sering kita pakai istilah kesalehan ritualnya, kesalehan spiritualnya itu tercermin, terwujud dalam kesalehan sosial. Itulah nilai-nilai utama kemajuan dalam Islam yang dipahami oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, sedangkan dakwah dan tajdid bagi Muhammadiyah itu merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai agama bagi kemajuan hidup sepanjang zaman. Dalam perspektif Muhammadiyah, Islam merupakan agama yang berkemajuan, dinul hadharah, yang kehadirannya membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, seluruh kehidupan alam semesta, baik kehidupan manusia maupun kehidupan makhluk-makhluk yang lainnya. Islam yang berkemajuan itu memancarkan pencerahan bagi kehidupan umat manusia. Islam yang berkemajuan
dan melahirkan pencerahan secara teologis, merupakan refleksi dari nilai-nilai transendensi, liberasi, humanisasi, sebagaimana inspirasi yang bisa kita ambil dari surat Ali Imran ayat 104 maupun Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang dihadirkan di antara manusia. Karena apa? Karena kamu beriman kepada Allah dan kamu melaksanakan amar ma'ruf juga nahi mungkar. Jadi umat yang terbaik itu akan terwujud dalam kenyataan, atau posisi umat terbaik yang diwisudakan oleh Allah bagi kita itu akan tetap terjaga apabila 3 hal itu terlaksana, yakni iman kepada Allah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar yang dilandasi dengan iman kepada Allah, itulah yang akan menyebabkan kita menjadi umat yang unggul sebagai substansi dari nilai-nilai berkemajuan yang ada di dalam ajaran Islam. Sedangkan secara ideologis, Islam yang berkemajuan untuk pencerahan itu merupakan transformasi surat Al-Ma'un untuk menghadirkan dakwah dan tajdid secara aktual. Saya kira semua warga Muhammadiyah itu sudah sangat paham bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat peduli terhadap penerapan perwujudan surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari, yang sampai diajarkan berulang kali sampai muridnya itu agak bosan, sehingga protes kepada Kiai Dahlan kenapa pelajarannya tidak dinaikkan. Nah, Kiai Dahlan punya prinsip bahwa Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tetapi Al-Quran itu harus dipahami, kemudian diwujudkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang secara umum kemudian oleh Muhammadiyah bisa disimpulkan, Muhammadiyah dalam dakwah itu selalu melalui internalisasi nilai-nilai Islam dalam pribadi kita, kemudian institusionalisasi pengamalan ajaran Islam. Nah, sehingga pengamalan Islam, penterjemahan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari itu dilembagakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Itulah pengantar tentang risalah Islam berkemajuan, yang di dalam risalah ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama berisi tentang pendahuluan, bab kedua tentang konsep dasar Islam berkemajuan, bab ketiga tentang gerakan Islam berkemajuan, bab keempat tentang perkhidmatan Islam berkemajuan, dan bab kelima tentang penutup. Nah, 5 bab ini secara berseri melalui channel Mimbar Unima, Universitas Muhammadiyah Magelang, pimpinan wilayah Muhammadiyah akan mensosialisasikan risalah ini. Nah, ini sebagai pengantar, kita tunggu seri berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.